Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan ditemani oleh Ibu Binta Rizkia dalam pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam otot pada manusia. Kedua, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Dan yang keempat, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Bu Binta akan mengajak anak-anak untuk bertepuk tangan terlebih dahulu agar menambah semangat kita. Mari kita lakukan bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, bagus. Ya. Anak-anak, menurut kalian, apakah bertepuk tangan termasuk kegiatan menggerakkan anggota tubuh? Ya, betul. Tepat sekali. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Wah, hebat sekali Pak Tanit itu. Walaupun sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul ya. Nah, anak-anak, tulang dan otot-otot tangannya juga masih kuat mengayun cangkul yang berat. Coba kalian amati aktivitas sehari-hari, terutama saat anak-anak ketika memegang benda. Nah, saat memegang benda, organ tubuh kalian yang berperan penting di situ adalah otot. Apakah itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan makhluk hidup dapat bergerak. Nah, otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian, tahukah kamu apa itu fungsi otot? Fungsi otot yaitu 1. Melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang berisi nutrisi dan oksigen. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam otot pada manusia. Yang pertama adalah otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos merupakan otot yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Artinya, otot tersebut bergerak tanpa diperintah oleh otak kita. Nah, otot polos biasanya berada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Kemudian, yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik menempel pada rangka manusia. Berbeda dengan otot polos. Otot ini dipengaruhi oleh saraf sadar kita. Yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Oleh karena itu, jantung dapat berdenyut secara otomatis. Coba anak-anak, kita perhatikan teks berikut ini.
Setelah memperhatikan teks tersebut, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaannya? Nah, Ibu punya cara yang mudah dalam memahami isi sebuah bacaan, yaitu dengan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok itu ditemukan dengan cara menentukan terlebih dahulu kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian, kalimat utama tersebut kita ringkas dan jadilah sebuah ide pokok. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, anak-anak, perhatikan kalimat pertama pada paragraf tersebut. Inilah yang disebut dengan kalimat utama. Anak-anak dapat meringkas kalimat tersebut menjadi sebuah ide pokok. Sehingga ide pokok paragraf tersebut adalah fungsi otot manusia. Setelah anak-anak tahu cara menentukan ide pokok, ayo anak-anak berbanyaklah membaca bacaan dari berbagai macam buku. Nah, ketika pertama kali kalian melihat sebuah buku, bagian pertama yang pasti kalian lihat adalah cover bukunya. Cover dapat kita sebut dengan sampul buku. Cover merupakan tampilan awal dari cerita yang ditulis oleh penulis. Fungsinya agar pembaca tertarik dengan buku tersebut, sehingga cover buku haruslah dibuat semenarik mungkin. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam sebuah cover buku adalah yang pertama, judul buku, kedua, penulis buku, ketiga, desain ilustrasi dan desain gambar, yang keempat, logo. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar dari cover buku berikut ini. Coba perhatikan gambar cover 1. Nah, cover 1 disebut dengan cover belatar putih. Nah, pada jenis cover ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Biasanya yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Sedangkan gambar kedua merupakan cover dengan desain penuh warna yang disertai dengan gambar. Nah, biasanya pada jenis ini yang nampak dominan adalah gambar ilustrasi dan judulnya. Kemudian, cover ini biasanya disajikan dengan kombinasi warna yang menarik dan bervariasi. Mudah kan anak-anak? Nah, pasti mudah sekali ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Tentunya sudah ya. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, macam-macam otot manusia. Kedua, menemukan ide pokok. Dan yang ketiga adalah membedakan desain cover buku. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak semua. Apabila dalam penyampaian materi pembelajaran terdapat beberapa kekurangan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kenakan masker, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.